Pak Danrem yang perlu menyampaikan, waktu pertama memberlakukan peraturan Gubernur Bali penggunaan busana adat Bali hari Kamis disertai dengan menggunakan bahasa Bali, Titiang dapat informasi DPRD-nya nggak ada berani sidang tiap hari Kamis karena harus pakai bahasa Bali. Kalau debatnya nyusun perda nggak bisa di dalam bahasa Bali, itu termasuk Titiang juga gitu. Jadi ampun niki. Ya. Ya. Tapi Titiang sebagai gubernur tentu harus menyiapkan generasi ke depan. Yen cari Titiang pun lingsir, kira-kira umur 90 tahun karena lain, kan lewat ampun. Tapi generasi penerusnya jangan kayak Titiang. Ya, jangan kayak Titiang. Harus betul-betul menjaga jati diri, karakter, dan identitas nak Bali, ya. Beraksara Bali, berbusana adat Bali, berbahasa Bali, bersastra Bali, dan Bali-Bali yang lainnya. Pokoknya jag Bali kui. Ya. Contoh Cina, betul-betul dia taat beraksara Cina. Jepang taat beraksara Jepang. Korea juga. Thailand juga. India juga. Kita di Bali bersyukur sekali punya warisan aksara Bali. Kita nggak tahu beliau siapa yang menyusun aksara Bali ini dulu. Siapa saja, berapa orang, di mana, kapan bikinnya, nggak tahu. Tapi kita mendapat warisan aksara Bali yang aduh indah sekali. Metaksu. Itulah sebabnya Titiang membuat peraturan gubernur agar nama jalan, fasilitas umum, kantor, pemerintahan swasta menggunakan aksara Bali. Tapi belum semua tertib. Banyak yang jalannya belum menggunakan aksara Bali. Di periode kedua ini, Titiang akan keras tegas. Di periode pertama karena COVID, nyidang keras, karena pun bahat soalnya. Kewah hidupnya. Yang makin Titiang pun periode kedua, kan nggak ada lagi periode ketiga. Yang keras-keras sing pilihnya nan. Makin kan pun terjaga ada gitu udah. Untuk memperkokoh, menguatkan budaya Bali dalam seluruh tatanan kehidupan itu. Karena inilah yang menjadi identitas sekaligus menjaga keberlanjutan eksistensi Bali. Hanya Bali yang punya kebudayaan yang begitu kaya, unik, dan unggul. Dalam urusan budaya, Titiang berani menyampaikan, mengatakan sing ade ngalang Bali di dunia. Yang baru tampil ini di permukaan mungkin baru 60%. 40% itu masih terpendam. Dan ada yang hampir terpendam. Seperti tadi tari Gabor, itu ingat Titiang udah lama itu. Tapi baru ditarikan. Mungkin kalau nggak ditarikan akan terus ditinggal, dilupakan akhirnya. Dan kalau itu terjadi, satu demi satu unsur budaya kita ini akan dihilangkan, akan dilupakan dan ditinggal. Kita harus jaga ini baik-baik sebagai krama Bali yang bertanggung jawab. Dan kita perlu menyampaikan, Bali harus bangga dengan budayanya. Bali harus bangga karena hanya memiliki satu kekayaan, yaitu budaya.
Bali tidak punya sumber daya alam seperti emas, batu bara, minyak, gas, atau tambang-tambang lainnya. Bali hanya punya budaya. Kalau budaya ini tidak terawat dengan baik, hilang dia, maka Bali ini itu tidak akan beda dengan daerah lain di Indonesia. Bali tidak akan lagi menarik bagi masyarakat dunia. Dunia tidak lagi cinta, sayang pada Bali. Apa yang dicintai, apa yang disayang untuk Bali adalah budaya. Mari kita rawat sama-sama. Kemarin Titiang di Rakerda Asita, pelaku usaha pariwisata, Titiang bicara keras. Tanpa budaya pariwisata di Bali nggak ada. Selama ini yang membangun pariwisata itu adalah budaya. Sebaliknya pariwisata kurang membangun budayanya. Jadi karena itu semua pihak sekarang di Bali tidak akan ajak untuk menyatukan langkah bersama. Jaga budaya Bali. Inilah yang akan menjaga keberlangsungan alam, manusia, dan budaya Bali. Nggak ada lain. Hati-hati. Kita boleh mengikuti perkembangan modernisasi, perkembangan teknologi, tapi dalam arus perkembangan global ini, budaya itu harus tampil kuat, sekuat-kuatnya. Astungkare tadi, apa yang kita khawatirkan dulu itu terjawab. Ternyata yang debat tadi bagus, yang nyanyi lagu Bali tadi bagus. Jadi kita berharap anak-anak tadi yang jago debat bisa menjadi anggota DPRD di Bali, bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur, nah gitu. Supaya jangan gubernur kayak saya. Berlewat soalnya. Jadi ke depan harus lain sudah wajahnya. Itu harapan kita sebagai basis kehidupan masyarakat Bali. Dari situlah kita akan memulai perkembangan peradaban Bali dan seluruh aspek kehidupan kita di masyarakat Bali. Karena itulah Titiang dengan begitu bahagia bisa melihat bulan bahasa Bali berjalan dari 2019 sampai sekarang sudah yang ke-7. Kita bangga karena hanya Provinsi Bali yang menyelenggarakan bulan bahasa. Tepuk tangan untuk Bali.